Kegiatan seleksi dan pengambilan darah donor. Pendonor datang ke tempat pendaftaran. Pendonor mengisi formulir, inform consent, dan kuesioner. Pendonor ke bagian administrasi. Petugas admin meminta formulir, inform consent, dan kuesioner, serta kartu identitas berfoto. Petugas admin konfirmasi ulang nama, alamat, dan tempat tanggal lahir pendonor. Petugas admin mengecek kelengkapan dan kecocokan data serta foto pendonor. Petugas admin mengecek riwayat sebelumnya di SIM Dondar, data pendonor lengkap dan tidak cekal. Petugas admin mengisi riwayat pendonor serta menandatangani formulir, inform consent, dan kuesioner untuk pencatatan dan pelaporan. Pendonor ke ruangan dokter. Dokter meminta formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Dokter konfirmasi ulang nama, alamat, dan tanggal lahir pendonor. Dokter melakukan tanya jawab terkait kuesioner yang telah diisi oleh pendonor. Tanya riwayat pendonor dan lihat keadaan umum pendonor. 6 bulan yang lalu pernah sakit dirawat atau operasi? Saya lihat matanya kemudian dulu ya. Lu main mata apa? Ada obat-obatan yang diminum ya? Oke. Nah, ini nggak ada keluhan apapun? Ya. Ini pernah pergi ke luar negeri kemana terakhir? Ke Thailand. Thailand, tahun? 2016. 2016. Oke. Waktu itu nggak ada wabah di sana atau apa? Nggak ada ya? Oke, bagus semua ya. Ya, saya cek tensi darahnya dulu ya. Nah, sebelah sini. Dokter melakukan pemeriksaan tekanan darah pendonor. Caranya, pasang manset kurang lebih 3 cm di atas lipatan lengan pendonor dengan selang menghadap ke bawah, lalu rekatkan. Letakkan stetoskop di atas lipatan lengan pendonor sejajar dengan jari kelingking. Pompa, naikkan tensi sampai angka 180 mm Hg, kemudian buka dan turunkan secara perlahan. Catat oleh dokter pada formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Bunyi pertama terdengar sistol dan bunyi terakhir menghilang diastol dengan satuan milimeter Hg. Dokter melakukan pemeriksaan denyut nadi pendonor. Letakkan 2 jari atau jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan donor sejajar dengan ibu jari. Tekan sedikit sampai terasa ada denyutan. Hitung jumlah denyut nadi selama 15 detik, kemudian kalikan 4. Catat oleh dokter pada formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor.
Dokter melakukan pemeriksaan suhu dengan alat pengukur suhu digital. Catat oleh dokter di formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Dokter meminta donor untuk menimbang berat badan dan tinggi badan didampingi dokter. Catat oleh dokter di formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Semua pemeriksaan dinyatakan normal. Pendonor menandatangani formulir, inform consent, dan kuesioner di depan dokter. Kemudian dilanjutkan, dokter menandatangani formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Pendonor ke tempat pemeriksaan HB dan golongan darah dan resus. Petugas HB meminta formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Petugas HB konfirmasi ulang nama, alamat, tanggal lahir, dan golongan darah. Jika donor sudah tahu dan pernah donor sebelumnya. Pemeriksaan HB pendonor. Pemeriksaan HB pendonor. Caranya, siapkan alat, bahan, dan reagensia yang akan digunakan. Petugas HB memilih jari manis kanan atau kiri pendonor yang akan ditusuk. Ambil kapas dengan menggunakan pinset. Semprotkan alkohol 70% ke kapas. Desinfeksi jari pendonor yang akan ditusuk melingkar dari dalam ke arah luar, searah jarum jam. Buang kapas ke dalam tempat limbah infeksius. Isi autoklik dengan blood lancet. Kemudian atur kedalamannya. Tegangkan jari donor, kemudian tusuk dengan menggunakan autoklik. Ambil kasa steril menggunakan pinset. Hapus darah pertama yang keluar dengan kasa steril. Buang kasa steril ke dalam tempat limbah infeksius atau sesuai petunjuk produk yang digunakan. Buang blood lancet yang ada di dalam autoklik tadi ke dalam tempat limbah jarum tajam. Ambil capillary tube. Sedot darah sampai 3/4 bagian. HB-nya 15,2 ya Pak, sedonor. Iya. Buang capillary tube ke dalam tempat limbah atau jarum tajam. Teteskan 2 tetes anti-A
pada tetesan darah pertama di paper slide. Teteskan 2 tetes anti B pada tetesan darah kedua di paper slide. Teteskan 2 tetes anti D pada tetesan darah ketiga di paper slide. Ambil batang pengaduk, homogenkan darah dan anti A. Buang batang pengaduk ke dalam tempat limbah jarum tajam. Ambil batang pengaduk, homogenkan darah dan anti B. Buang batang pengaduk ke dalam tempat limbah jarum tajam. Ambil batang pengaduk, homogenkan darah dan anti D. Buang batang pengaduk ke dalam tempat limbah jarum tajam. Angkat paper slide, goyang-goyangkan, kemudian baca hasil golongan darah dan resus pendonor. Buang paper slide ke dalam tempat limbah infeksius. Golongan darahnya O resus positif ya Pak? Tutup luka pada jari donor dengan kapas alkohol 70%. Catat pada formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Semua pemeriksaan lanjutan lolos. Pendonor diminta untuk mencuci kedua lengan, kemudian lanjut ke proses pengambilan darah. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Ali Mariadi. Alamat rumahnya? Jalan Petojalan 7 nomor 4 Gambir, Jakarta Pusat. Tempat tanggal lahirnya? Brebes 12 September 1984. Saya benar ya Pak ya. Pemeriksaan HB pendonor. Caranya, siapkan alat, bahan, dan reagensia yang akan digunakan. Petugas HB memilih jari manis kanan atau kiri pendonor yang akan ditusuk. Ambil kapas dengan menggunakan pinset. Semprotkan alkohol 70% ke kapas. Desinfeksi jari pendonor yang akan ditusuk melingkar dari dalam ke arah luar, searah jarum jam. Buang kapas ke dalam tempat limbah infeksius. Isi autoklik dengan blood lancet. Kemudian atur kedalamannya. Tegangkan jari donor, kemudian tusuk dengan menggunakan autoklik. Ambil kasa steril menggunakan pinset. Hapus darah pertama yang keluar dengan kasa steril. Buang kasa steril ke dalam tempat limbah infeksius atau sesuai petunjuk produk yang digunakan. Ambil capillary tube, sedot darah sampai 3/4 bagian, kemudian teteskan ke dalam larutan kuper sulfat BJ 1.053 kurang lebih 2-3 cm di atas larutan. Amati selama 15 detik. Darah mengapung, donor menunda untuk mendonorkan darahnya. Sedot kembali darah dengan menggunakan capillary tube yang sama sampai 3/4 bagian, kemudian
Teteskan ke dalam larutan kupersulfat Bj1.062 kurang lebih 2-3 cm di atas larutan. Amati selama 15 detik. Darah mengapung. Donor bisa melanjutkan untuk pengambilan darah. Darah tenggelam. Donor menunda untuk mendonorkan darahnya. Catat pada formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Teteskan sisa darah pada capillary tube pada paper slide di 3 bagian. Buang capillary tube ke dalam tempat limbah atau jarum tajam. Tutup luka pada jari donor dengan kapas alkohol 70%. Teteskan 2 tetes anti-A pada tetesan darah pertama di paper slide. Teteskan 2 tetes anti-B pada tetesan darah kedua di paper slide. Teteskan 2 tetes anti-D pada tetesan darah ketiga di paper slide. Ambil batang pengaduk, homogenkan darah dan anti-A. Buang batang pengaduk ke dalam tempat limbah jarum tajam. Ambil batang pengaduk, homogenkan darah dan anti-B. Buang batang pengaduk ke dalam tempat limbah jarum tajam. Ambil batang pengaduk, homogenkan darah dan anti-D. Buang batang pengaduk ke dalam tempat limbah jarum tajam. Angkat paper slide, goyang-goyangkan, kemudian baca hasil golongan darah dan resus pendonor. Buang blood lancet yang ada di dalam autoklik tadi ke dalam tempat limbah jarum tajam. Catat pada formulir, inform consent, dan kuesioner pendonor. Semua pemeriksaan lanjutan lolos. Pendonor diminta untuk mencuci kedua lengan kemudian lanjut ke proses pengambilan darah.